Akhirnya dia hari ini mendapatkan omset 350 sampai 400 juta sebulan. Karena akuntansi itu penting untuk kita memetakan. Ini Pak, saya mau menyampaikan dengan bisnis saya di sini. Kebetulan saya Ya, bergerak di bidang skincare, Pak. ya, Skincare ini hampir 1 tahun, gitu. ya, Kami sudah beriklan, sudah dibantu juga sama orang digital marketing, ya, terus beriklan di TV Tron Kota Bekasi, ya, sama kebetulan kita ini digandeng dengan perusahaan bisnis resto, Wulansari Resto yang ada di Kota Bekasi. ya. Karena kita di sini skincare ini baru, maksud Mm-mm. saya tuh mau menanyakan eh, kiat apa yang bisa memperkenalkan dengan cepat ke banyak yang sudah ada di komunitas orang-orang ya khususnya Kota Bekasi ya Pak dan sekitarnya karena Mm-mm. memang Wulansari ini sudah dikenal orang banyak di sini Pak restonya gitu loh. Sedangkan kita sudah beriklan di sosmed, di TV Tron, itu sudah ini tapi kita ngerasanya tuh belum maksimal gitu loh Pak ini. Itu sih Pak pertanyaan Oke. dari saya. Ya, Terima kasih. ya balik. Terima kasih Bu Eva. Kalau dilihat Iya, dari sama-sama. obrolan sebelum ini dengan Pak Ahmad, mungkin Ibu ada sedikit punya bayangan dalam arti gini. Iya, Banyak usaha, eh, Ibu kan di sini pelanggan, kemudian strategi kan itu yang diinginkan, kemudian iya. apalagi, nah itu bobot dari eh, kriteria usahanya terkecil sebenarnya Bu. Yang terbesar Ibu harus membangun eh, keuangan yang benar. Target Ibu berapa harusnya? Sebulan atau per tahun? Kemudian baru dipecah menjadi market yang Ibu jadikan titik sasaran. Jadi lebih tajam gitu. Mm. Tanpa itu rasanya Ibu yaitu tadi kok saya belum maksimal ya. Padahal itu sudah karena tujuan yang Ibu capai itu nggak dapet gitu. Jadi di keuangannya harus dibenarin dulu, Ibu akan target berapa nih 1 bulan atau 1 tahun. Baru turunannya apa titik sasaran itu menjadi kerjasama. Baru lanjut apa yang kurang dari secara keuangan itu. Apakah di cash flow-nya, apakah di profitnya, apakah di hutangnya. Nah itu jadi poin indikator gitu Bu. Nah baru pemasaran itu tadi itu juga gede bobotnya. Ibu main di eh, konversinya untuk mendatangkan 1 orang itu jadi berapa uang, bicara ads, risetnya. Kemudian pelanggan barunya harus berapa persen, nah gitu Bu. Harus ke sana Bu. Di, di, diurut lagi bentuk usaha yang berjalankan gitu maksudnya. Jadi dari keuangan dulu ya Pak, yang harus itu ya. Betul. Karena usaha, saya orang Padang Bu, mau ke Padang. Maka saya akan ukur kalau saya mau cepat pakai pesawat sekian rupiahnya. Agak lambat dikit pakai bis sekian rupiahnya. Agak pesawat dan bis pakai mobil sendiri tapi capek sekian rupiahnya. Nah, kan rupiah itu menjadi ukuran gitu Bu. Indikator. Semua bisa dinikmati apa yang terbaik, tercepat, atau barangkali apa yang kita inginkan. Itu kan berbeda dari penempatan rupiahnya kan, Bu. Benar? Nah, Ibu ini pemilik usaha sendiri dari skincare ini. Kalau skincare iya Pak. Jadi produksi sendiri, merek sendiri, market sendiri Oh gitu, Bu enggak. ya? Kalau kalau itu produknya kita dari Wardah Pak. Oh, dari Wardah, oke. Jadi Kemudian, kita kemarin kerjasama langsung sama Paragon Group. Paragon Group, udah bagus banget. Nah, terus ininya Ya. Bu, ini kan usaha jadi usaha Ibu sendiri walaupun dari Wardah. Secara keuangannya sudah seperti apa pencatatannya, Bu? Kalau boleh tahu. Ya kan kalau 1 tahun ini kan memang masih banyak ya istilahnya bakar Mm-mm. uang dulu ya Pak buat beriklan Betul. seperti itu kan ya. Betul. Jadi memang Mm-mm. kalau pasien yang datang kita beriklan dengan iklan berbayar itu
memang Iya, belum terlalu kelihatan sesuai dengan harapan kita gitu ya Pak ini. betul, Eh, betul, betul. ya memang proses ya Pak, harus ada Hmm, prosesnya, nggak bisa langsung benar, kelihatan. Cuman kan kita pemilik kan berharapnya adalah kenaikan yang betul. Hmm, signifikan gitu ya Pak. betul, betul. Sedangkan kita kan sudah dengan brand besar, terus kita juga kerjasama dengan Telkomsel, seperti itu kan kayak gini kan Ya, akhir tahun tukar poin kita pun sudah melakukan di sini gitu. Cuman memang belum terlihat hasilnya tuh belum kelihatan banget gitu. Kalau saya sebagai mm. pemilik berpikirnya seperti itu gitu. Karena ada beberapa juga yang konsul ke saya dengan kasus yang sama dengan ibu. Mm-mm, Karena dia kan sebelum konsul sama saya kan butek jadinya. Kenapa ini, kenapa itu? mm-mm, Rasa mm-mm. kurang. Tapi kalau setelah dirunut menjadi target saya 1 tahun itu mungkin dianggap di 1 M. Nah, baru diturunkan. Kalau 1 tahun 1 M sebulan jadi berapa ya? Nah, baru diturunkan 1 bulan jadi berapa? Baru titik sasaran. Apakah itu ads, apa itu web, apa itu marketplace yang lain, eh, apa itu door to door, apa itu kerjasama. Nah, itu baru turunannya lebih tajam gitu, Bu. Kalau tidak menempatkan target, akhirnya lelah gitu, Bu. Itu sih yang saya rasakan sendiri atau yang banyak Oke. konsul gitu. Tapi kalau bertarget, ya kadang di sini juga banyak dari teman-teman yang konsul ke saya, target itu dia bilang harus maksimal tercapai. Sama saya enggak. Kalau maksimal tercapai, buat saya rumusnya salah gitu. Kenapa? Kalau saya ingin capai per bulan anggap 1 M, ya 75-80% lah tercapainya. Nggak boleh maksimal. Kalau maksimal, berarti saya puas diri dong. Berarti nggak ada lagi research and development, nggak ada lagi pembaharuan-pembaharuan. Karena kita usaha itu Iya, butuhnya analisa, butuhnya riset-riset baru, butuhnya pengembangan terus. Jadi kalau saya 20 tahun menjalankan usaha, tercapai 80% udah hebat. Tapi terendah jangan di bawah 55%. Nah gitu. Jadi secara inventory 55% itu berarti 5%-nya masih aman untuk operasional dan sedikit kehidupan. Itu cara membuat target gitu, Bu. ya. Ya, mungkin itu aja Pak, nggak apa-apa. Nanti coba kita bedah dulu lagi lebih detailnya seperti apa, nanti kita bahas di Ya, tim kita sini. Terima kasih Pak boleh, atas boleh. masukannya. Ya, Kasih kembali Ibu. Semoga sukses usahanya semua. Jadi cerita yang saya hadapi di konsultasi usaha ada seperti apa salah satu studi kasus dia punya rumah makan. Ceritanya, Bang, tolong kasih saya rumus omset saya di 100 juta sebulan. Kemudian berapa hari ini terjadi 35 juta. Waduh, 35 ke 100 kan banyak kurangnya saya bilang. Nah, saya nggak banyak tahu, saya bilang. Cuman saya sini duduk pakai kertas. Ini strategi neraca, ini pencatatan harian, ini analisa. Saya ajarin semua. Dibilang saya nggak paham mengenali itu juga enggak, karena SMA saya bukan akuntansi. Nah, oke, nggak masalah. Kalau saya cariin karyawan yang kebidangan dengan S1 akuntansi, kemudian dia digaji 3,5 atau 4 juta, saya bilang. Kemudian bicara bagus, ya kasihlah dia mes atau makan. Mau nggak? Mau. Nah, jadi yang saya masukin ke dia itu saya latih dulu apa yang terjadi tentang akuntansi, pencatatan semua. Akhirnya dia hari ini mendapatkan omset 350 sampai 400 juta sebulan. Karena akuntansi itu penting untuk kita memapping, memetakan apa yang menjadi capaian. Contoh, apa yang saya jelaskan ke orang yang saya masukin itu adalah database, catat semua yang pelanggan. Dari pelanggan itu berapa porsi. Kemudian setelah itu maksimal, nah buat brosur. Dari brosur itu apa yang bisa kita tawarkan secara corporate, perorangan, atau berekanan. Nah, kemudian baru bisa ketelisik orang luar sama orang dalam sebagai pendatang di Pasar Baru Bandung gitu. Nah, berapa persen? Nah, jadi dia melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tour, hotel atau orang-orang tour dari Malaysia. Jadi tepat sasaran marketnya. Akhirnya dari warung nasi dia buka lagi di
Pascal, kemudian dia buka lagi, oh banyak butuh oleh-oleh, jadi dari satu itu turunannya jadi tiga gerai, akhirnya baru dia dapatkan 350 sampai 400 juta per bulan gitu. Hmm, Gitu Ibu kurang lebih secara studi kasus. ya. Ada juga kasus kedua kaki lima, kemudian dia tidak ya tadi itu serasa sudah maksimal yang dikerjakan. Saya bilang cari tempat, dari tempat nanti memang bebannya lebih tinggi tapi eh, kepercayaan orang lebih lebih meningkat. Nah terus setelah itu yang didapatkan apa yang inginkan lagi, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil. Nah itu menjadi target. Oke, berapa penjualan sebulan, apa produk? Saya mapping lagi lebih dikit, lebih kencang. Akhirnya dia dapat rumah, mobil, kemudian punya kosan di 25 kamar. Jadi asal muasalnya ngobrol biasa kayak gini, tapi bertarget, baru kita lihat jenjang 1, 2, 3 itu menjadi by proses gitu. Alhamdulillah semua tercapai dari konsultasi yang ke saya gitu. Itu sih perantaranya.